Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Senpo TV dimanapun berada, indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu seperti biasa sudah hadir bersama kita di studio Senpo TV Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat afiat. Alhamdulillah lancar tadi ya Pak Ustadz ya kesini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Pak Ustadz ya. Aman terkendali. Aman, tetap semangat di setiap episodenya. Karena kita akan ngobrol tema yang menarik yang semoga bermanfaat bagi pemirsa Senpo TV dimanapun berada. Seperti di episode kali ini kita akan ngobrol yaitu terkait kalau sudah tiada baru terasa. Nah biasanya memang betapa berharganya kehadiran seseorang atau mungkin kepemilikan terhadap sebuah barang ataupun benda itu baru benar-benar terasa kalau barangnya atau orangnya udah nggak ada Pak Ustadz. Baru ngerasa kosong gitu Pak Ustadz. Nah ini apakah maksudnya seperti itu atau seperti apa nih penjelasan lebih lanjutnya? Nah kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Senpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, semoga Allah terus mengaruniakan karunia nikmatnya dan kita semua hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala karunia nikmatnya itu tadi. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbincang tentang kalau sudah tiada baru terasa. Ini seperti sepotong syair lagu Bang Haji Roma Irama. Oh ada ya Pak Ustadz. Kalau sudah tiada baru terasa. Memang Mbak Tiara tadi sampaikan sesuatu itu kalau masih berada di tangan kita, itu keberadaannya kayak kadang malah kayak nggak dibutuhkan. Tapi begitu nanti sudah tidak ada, itu baru terasa sekali kemanfaat atau kebutuhan kita terhadap keadaan tersebut. Maka yang ada dalam diri kita ini yang nggak pernah lepas dari diri kita ini ya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua nikmat yang orang itu akan baru merasakan ketika nikmat itu hilang. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang orang itu terlena dengan nikmat itu. Dia nggak nyangka kalau itu nikmat yang luar biasa besar ketika nikmat itu masih berada dalam dirinya. Tapi begitu nanti nikmat itu sudah dihilang, maka akan baru terasa, yaitu as-sihhatu, nikmat sehat, wal faraghu, dan nikmat sempat. Ibnu Athaillah dalam makalahnya beliau mengatakan begini, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa may yashkurha faqad qayyadaha. Orang yang tidak mensyukuri nikmat itu laksana orang yang menginginkan nikmat itu diambil oleh Allah. Maka ketika orang tidak mensyukuri nikmat sehat, berarti ia menginginkan nikmat sehat itu diambil oleh Allah. Ia tidak mensyukuri nikmat waktu sempat, maka seakan-akan ia akan dibikin sibuk sesibuk-sibuknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yashkurha faqad qayyadaha. Dan bagi orang yang bisa bersyukur, maka nikmat itu akan terasa semakin nikmat. Maka dalam ayat Al-Quran yang begitu populer, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bagi orang yang bersyukur nikmat itu makin ditambah, tapi bagi orang yang tidak bisa bersyukur maka nikmat itu akan berubah menjadi azab. Sebanyak apapun yang kita punya, kalau kita tidak bisa bersyukur maka tidak akan terasa nikmatnya. Nah, nikmat itu akan terasa lebih nikmat seharusnya lah ketika nikmat itu pernah pergi dari diri kita. Dulu ada orang yang ketika ada orang sakit gigi, dia itu ngeledek. Apa iya sakit gigi itu sakit. Sering ngeledekin tapi begitu dia merasakan sakit gigi itu sakitnya luar biasa, dia baru benar oh iya. Dan ketika giginya sehat, dia akan baru
bertambah syukur dengan sehatnya gigi itu. Maka ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadis ini juga cukup populer, diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Al-Baihaqi dan bersumber dari Abdullah bin Ibnu Abbas, diabadikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam karyanya Fathul Bari, igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan nikmat Allah sebelum yang 5, sebelum datangnya yang 5. Karena kalau 5 itu sudah datang, maka akan terasa sangat banget nikmat yang sudah hilang itu tadi. Apa itu? Yang pertama, syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Nikmatnya pada masa muda itu kalau dia sudah tua. Kalau dia saat masih muda dulu, ya tidak terasa bahwa itu nikmat Allah. Dia justru hambur-hamburkan dengan sesuatu hal yang tidak manfaat di masa mudanya itu. Sebetulnya lah seharusnya orang-orang yang cerdas itu orang yang bisa menikmati masa mudanya untuk mempersiapkan masa tuanya. Jangan sampai timbul penyesalan di masa tua karena waktu masa muda banyak waktu yang terbuang, banyak kesempatan, banyak energi yang terbuang di sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik untuk dirinya, untuk agamanya, apalagi untuk kehidupan dirinya di masa yang akan datang. Dan orang akan baru merasakan nikmatnya masa muda kalau dia sudah tua. Dulu waktu muda makan apa aja enak, gerak bebas. Tetapi begitu tua makanan udah nggak enak, gerak udah dibatasi oleh penyakit dan lain sebagainya. Maka saat ini mumpung masih muda, ini kenikmatan dari Allah dan waktu durasinya juga nggak lama. Orang muda kan nggak lama, mungkin dibatasi sampai umur sekian. Nah, mumpung ini masih ada, manfaatkan. Kemudian yang kedua, sihataka qabla saqamika, sehatmu sebelum sakitmu. Orang yang pernah merasakan sakit, dia akan sangat bersyukur betapa nikmatnya sehat. Orang yang pernah sakit gigi, itu dia akan baru terasa betapa nikmatnya gigi. Orang yang mohon maaf, udah pernah kena hipertensi, pernah kena penyakit-penyakit yang lain. Ketika penyakit itu diberikan kesembuhan oleh Allah, dia akan baru merasakan betapa nikmatnya sehat. Maka sehataka qabla saqamika, sehatmu sebelum sakitmu. Ya walaupun memang seandainya seseorang itu ditakdir oleh Allah menerima sakit, orang itu tetap bisa menabung kebaikan, artinya menabung pahala, saat dia sabar dalam menerima sakitnya itu dan tetap menjalani sesuatu yang ia mampu, yang disesuaikan dengan kemampuannya saat dia sakit. Kemudian yang ketiga, ghinaka qabla faqrika, masa kayamu sebelum datang miskinmu. Masa ketika ia punya segalanya. Ia punya segalanya itu juga terkadang misterius. Berapa lama Allah menitipkan segalanya itu buat kita. Kekayaan itu bisa berupa materi, bisa berupa keluarga, bisa berupa kesehatan itu tadi, kecerdasan, nilai akademik bagus kalau anak-anak kita yang sekolah, itu adalah kekayaan yang diberikan oleh Allah, tidak melulu berbicara tentang harta. Tapi itu diberikan oleh Allah, kita nggak tahu, dititipi durasinya berapa lama kita nggak tahu. Maka gunakan ghinaka qabla faqrika, sebelum datang miskinmu. Jangan sampai timbul penyesalan saat sudah tidak punya apa-apa, sudah tidak mampu apa-apa, baru dia kepikiran untuk berbuat baik. Misalnya saat dia punya kekayaan berupa jabatan, ia justru malah menyelewengkan jabatannya itu. Ketika dia jabatannya masanya sudah habis, dia baru bilang, saya akan berbuat untuk masyarakat. Terlambat. Coba kemarin saat dia tanda tangannya laku, omongannya, telunjuknya ada nilainya, gunakan itu. Itu adalah kekayaan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menyesal dengan datangnya kesempatan atau kondisi keadaan yang berbanding terbalik saat dia lagi kaya itu. Kemudian yang keempat, faraghaka qabla syughlika. Waktu luangmu sebelum datang sempitmu. Hari ini mungkin masih banyak waktu luang, cuman terkadang kita ini lebih banyak membuang waktu itu terhadap hal-hal yang kurang atau bahkan tidak produktif. Islam tidak melarang seseorang itu untuk mencari hiburan, tidak. Tetapi jangan sampai hal-hal yang mubah itu berlebihan,
Sampai-sampai hal-hal yang sunnah, apalagi hal-hal yang wajib tertinggalkan atau terabaikan karena waktu itu habis untuk sesuatu yang mubah. Kita bermain boleh, kita berhiburan, bersenang-senang boleh, tapi dengan batasan asal jangan sampai meninggalkan atau melalaikan yang sunnah, perkara-perkara sunnah, apalagi perkara wajib. Maka waktu yang diberikan oleh Allah ini juga akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang begitu masyhur di penghujung surah At-Takasur itu summalatus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian suatu saat nanti engkau pasti akan dipertanyakan tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu tadi, termasuk nikmat waktu sempat. Kemudian yang kelima, yang terakhir, hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Orang yang meninggal dalam ayat Al-Quran digambarkan pasti akan menyesal. Penyesalannya diantaranya dalam ayat laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya kematianku ini ditunda barang sebentar aja, maka fa asaddaqa, saya akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan saya akan jadi orang soleh. Tapi itu penyesalan yang tidak mungkin bisa terulang kembali kesempatannya. Kalau kesempatan yang sebelumnya tadi, yang 4 sebelumnya, insya Allah masih ada kesempatan masih untuk mengulangi lagi, masih ada waktu. Misalnya waktu muda, walaupun dia tidak mungkin bisa muda kembali, tapi kesempatannya masih bisa. Sehat mungkin insya Allah ketika dia sakit masih ada harapan untuk sembuh. Ketika dia jatuh miskin masih ada harapan untuk kembali memperoleh yang dia punya saat itu. Ketika dia sibuk, 24 jam masih insya Allah masih ada waktu. Tapi ketika dia sudah meninggal, udah nggak ada waktu lagi. Makanya kenikmatan-kenikmatan ini akan baru terasa kalau sudah tiada. Maka mumpung masih ada, kita gunakan agar tidak timbul penyesalan di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan pemirsa Sinpo TV. Kami akan lanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di mana di episode kali ini kita ngobrol terkait dengan kalau sudah tiada baru terasa. Tadi disebutkan ada 2 nikmat yang membuat orang terlena ya Pak Ustadz ya. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Tadi juga ada 5 kenikmatan lain ya Pak Ustadz ya. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sempitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Nah di sini udah gak bisa ngapa-ngapain lagi nih Pak Ustadz ya. Udah gak ada waktu perbaikan lagi. Udah gak ada waktu lagi untuk perbaikan. Lalu gimana hukumnya kalau misalnya kita masih punya kesempatan masa muda, dikasih sehat juga, dikasih kaya dari sisi bukan hanya materi ya Pak Ustadz ya. Dan kemudian juga dikasih waktu luang, tapi kita nggak bisa manfaatin itu Pak Ustadz. Nah ini gimana hukumnya Pak Ustadz? Baik saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV juga Mbak Tiara. Nikmat-nikmat yang luar biasa itu sudah ada dalam diri kita. Cuman kadang pertanyaannya nggak bisa apa nggak mau ini. Nah atau mager ya. Kalau orang tidak mau memanfaatkan nikmat sesuai dengan porsinya, itu sama saja dia tidak mensyukuri nikmat itu. Di awal tadi saya sampaikan makalah dari Ibnu Athaillah dalam hikamnya, beliau mengatakan man lam yashkurin ni'am faqad ta'arradha li zawaliha. Orang yang tidak mau memanfaatkan nikmat-nikmat itu, mensyukuri nikmat-nikmat itu, maka berarti orang itu seakan-akan menginginkan nikmat itu diambil kembali oleh Allah. Oh nggak ada gunanya ngapain? Ya diambil aja. Nah, memanfaatkan nikmat itu bagian daripada syukur. Lah syukur itu kan terbagi menjadi 3 Mbak Tiara. Pertama itu syukur dengan lisan, dengan mengucap alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah kerjaan lancar, alhamdulillah keluarga, alhamdulillah intinya yang paling tinggi, alhamdulillah masih hidup. Lah
Kemudian cara syukur yang kedua itu memanfaatkan pemberian sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada syukur. Orang yang dikasih masih sehat, seger buger badannya, kok kalau bahasa anak sekarang mager. Atau apa dan lain gabut malas gerak. Lah itu berarti dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Dia maunya rebahan aja. Ini berarti tidak memanfaatkan kenikmatan yang dikaruniakan oleh Allah. Badan masih, tangan masih bisa bekerja dengan baik, otak masih bisa berpikir dengan fresh, dengan baik, tapi dia tidak mau memanfaatkan, itu sama saja dengan tidak bersyukur. Lah kalau tidak bersyukur, khawatirnya segala karunia itu nanti diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur yang kedua tadi, yaitu dengan memanfaatkan pemberian berupa macam-macam itu tadi kan, masa muda, sehat, kaya, sempat, hidup. Ini kan semua karunia nikmat Allah yang luar biasa. Kalau tidak dimanfaatkan, khawatirnya seperti makalah Ibnu Athaillah tadi, faqad ta'arradha li zawaliha, maka orang itu seakan-akan nikmat itu pengennya dicambil kembali oleh Allah. Ya kita kalau sudah diambil mau bisa berbuat apa? Timbulnya akan penyesalan itu tadi. Baru akan terasa kalau nikmat itu sudah nggak ada. Makanya mumpung sebetulnya, aji mumpung itu sebetulnya ya bagus. Mumpung kita bisa berkarya, kita berkaryalah semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Atau kalau dalam bahasa itu ittaqullaha mastata'tum, jalannya ketaatan kepada Allah. Ketaatan itu kan tidak hanya melulu tentang sholat, zakat, enggak. Kita bekerja dengan maksimal, kita memanfaatkan kesehatan ini dengan maksimal. Ini bagian dari ketakwaan kepada Allah. Kita menjalani tugas kita dengan sebaik-baiknya, ini juga bagian dari ketakwaan kita kepada Allah, bagian dari memanfaatkan nikmat Allah itu tadi. Khawatirnya orang yang tidak mensyukuri itu, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang mengkufuri itu bukan berarti kok tidak mengakui, tidak. Misalnya dia tidak memanfaatkan nikmat itu bagian dari mengkufuri nikmat. Karena tadi kan saya katakan syukur ada 3 cara, yaitu dengan mengucap alhamdulillah, dengan memanfaatkan nikmat itu. Berarti kalau tidak memanfaatkan berarti dia mengkufuri. Nah, kemudian yang syukur yang ketiga yaitu syukur dengan hati, yaitu dengan hatinya ikhlas bahwa ini adalah karunia Allah dan ini Allah akan memintakan pertanggungjawaban, maka saya harus wujudkan, harus realisasikan dalam kehidupan sehari-hari atas segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berarti sebisa mungkin gitu ya Pak Ustadz ya, dengan nikmat yang sudah ada di diri kita coba maksimalkan, manfaatkan tentunya untuk di jalan kebaikan seperti itu ya Pak Ustadz. Kalau misalnya kita ngobrol terkait dengan mungkin seiring bertambah umur atau bertambah dewasa seseorang ya Pak Ustadz ya, ditambah dengan kesibukan aktivitas, di satu sisi kita punya orang tua yang juga semakin menua, kayak gitu ya Pak Ustadz, yang mungkin dari sisi jarak juga sudah tidak tinggal serumah seperti itu, dan memiliki orang tua yang mungkin masih sehat menjadi sebuah privilege tersendiri bagi orang seperti itu ya Pak Ustadz. Nah, tapi dalam seiring perjalanannya mungkin karena kesibukan dan sebagainya, komunikasi yang dulunya biasanya saling cerita, tapi jadi mungkin komunikasi satu arah, hanya dari sisi orang tua saja yang selalu menanyakan kabar ke anaknya, tapi anaknya mungkin yang dari sisi jarak mungkin jauh Pak Ustadz, misalnya merantau, dan nggak mungkin tiba-tiba kita pulang pergi gitu ya Pak Ustadz ya, dalam waktu yang singkat. Ini juga salah satu yang membuat dilema mungkin bagi beberapa orang Pak Ustadz terkait dengan keberadaan orang tua, kehadiran orang tua itu sebuah nikmat sendiri gitu Pak Ustadz. Apalagi ibu gitu istilah Pak Ustadz yang mungkin lebih dekat. Tapi ketika ternyata Allah berkehendak lain mengambil ibu kita duluan, di situ baru kerasa kekosongan itu benar-benar dalam gitu ya Pak Ustadz ya. Bagaimana caranya kemudian agar kita bisa tetap mengambil hikmah ya Pak Ustadz ya dengan kejadian tersebut, dan mencoba agar hal ini tidak terulang mungkin ke generasi selanjutnya atau mungkin ke anak-anak kita kayak gitu Pak Ustadz. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinfo TV, Mbak Tiara, memang kadang bagi kita yang tinggal berjauhan dengan orang tua itu problem. Tapi alhamdulillah dengan kemajuan teknologi, walaupun kita tidak berjumpa dengan fisik, tapi dengan video call dan lain sebagainya, ini membantu kita untuk kedekatan kita. Kalau dulu kita ingin memberi orang tua, kita harus
nganter, kalau sekarang udah ada jasa dan lain sebagainya. Ya mungkin tidak menutup harus hanya dengan berkomunikasi secara fisik ya, dengan non fisik juga bisa, atau dengan jarak yang tetap berjauhan tapi tetap komunikasi terjaga. Kan kalau komunikasi kan tidak harus berdekatan seperti ini. Tapi yang harus jadi pelajaran buat kita dan jadi pelajaran juga buat nanti generasi sesudah kita, diantaranya adalah saat orang tua kita masih ada, jangan diabaikan begitu saja. Ini banyak kasus ketika dikabari orang tuanya sakit masih cuek, tapi begitu meninggal pontang-panting nggak karuan. Saatnya lah ketika kita wujud cinta terhadap orang tua, bakti kita merasa sangat butuh terhadap orang tua, saat ada kabar-kabar tertentu ya kita segera. Walaupun mungkin kadang terkendala dengan pekerjaan, terkendala dengan keadaan, bisa jadi kan ya, mungkin pekerjaan kita yang menuntut tidak bisa ditinggalkan, atau mungkin keadaan jarak yang terlalu jauh. Kemudian kalau hitung-hitungan ongkos dan lain sebagainya, terkadang kan terkendala seperti itu. Maka mumpung masih ada, ya kita jalin komunikasi dengan sebaik-baiknya. Kalau memang sudah diambil oleh Allah hikmahnya, ya kita secinta kita terhadap siapapun, terhadap orang tua, pasti kita akan dipisahkan. Ada satu nasihat malaikat Jibril pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintai siapa yang ingin engkau cintai, tapi engkau pasti akan dipisah dengan yang engkau cintai itu. Semua karunia Allah termasuk keluarga, ini kan nikmat yang luar biasa. Secinta-cintanya kita pasti akan dipisah. Bisa jadi dipisah jarak, bisa jadi memang dipisah kita masih di dunia, orang tua kita sudah berada di alam yang selanjutnya. Ini pasti. Maka nasihat malaikat Jibril pada Rasulullah tadi, wahbib man syi'ta fa innaka mufariku. Walaupun nanti seandainya memang sudah berpisah, tetap ada komunikasi yang bisa dijalin, yaitu dengan doa. Doa yang minimal kita baca ya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di setiap saat, setiap waktu terbayang orang tua kita, langsung ucapkanlah doa mohon pada Allah. Ya syukur kalau masih hanya terpisah jarak ya, masih bisa kita datangi, tapi kalau yang sudah terpisah alam, kemana kita akan datangi? Cara satu-satunya hanya tinggal berdoa, bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah berdoa ini kan bagian menjalani perintah Allah, ya bagian dari memanfaatkan karunia itu tadi, hanya mungkin dengan cara yang berbeda. Ya tadi Pak Tiara bilang privilege khusus ketika orang tuanya masih ada, itu benar, luar biasa. Ketika seseorang masih ada orang tua, ada tempat untuk bercerita. Ada tempat untuk mengadu, walaupun kita tahu jawaban orang tua kita kayak apa, kita tuh udah tahu banget jawabannya. Kayak saya misalnya, ketika saya ada penawaran sesuatu yang baru, saya pasti akan bercerita kepada ibu emak saya. Padahal saya udah tahu jawaban emak saya, udah tahu. Tapi inilah indahnya nikmat Allah yang begitu luar biasa. Cuman terkadang ya tadi, dan wallahu alam ini sunnatullah atau bagaimana, terkadang orang tua yang cuma 2 orang bisa mengayomi, menghidupi 10 anak umpama. Tapi terkadang 10 anak belum untuk bisa nampung 1 orang tua yang tinggal ibu saja. Kadang ya Allah, saya sering lihat ada orang bercerita ibunya seperti bola yang dipingpong sana, pingpong sini. Ikut anak pertama katanya nggak sanggup, ikut anak kedua katanya nggak sempat. Ya Allah, ini adalah nikmat karunia Allah yang luar biasa. Apalagi di situ ada doa ibu. Doa ibu ini melebihi dari segalanya kecuali doa Nabi. Katanya menembus jalur langit langsung. Mungkin keberhasilan kita saat ini itu adalah ada doa orang tua kita yang dengan ikhlasnya terucap, apalagi di sebagian malam doa yang terakhir, di selesai sholat mereka mengangkat tangan dengan air mata, dengan perjuangannya, ia berdoa dengan ikhlas. Mungkin inilah yang menyebabkan kita sampai di titik ini diberikan kemudahan, diberikan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau saya boleh berpesan pada saudara-saudaraku yang masih ada orang tua, jangan disia-siakan, jalin komunikasi walaupun mungkin jarak membatasi, tapi alhamdulillah dengan teknologi semuanya bisa teratasi walaupun mungkin tidak seindah saat berjumpa dengan fisiknya. Tapi itu adalah
karunia Allah yang kita jaga semampu dan sekuat tenaga kita. Wallahu a'lam Bismillah. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan terima kasih pemirsa Sinpo TV. Akhir kata saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.